Imaduddin Usman tidak hadir di Banten. Kiai Imaduddin Usman dan Tubagus Nur Fadil dan sebagian besar dari keluarga kita menghadiri pertemuan di Cirebon, baik itu dengan pondok pesantren maupun dengan salah satu kesultanan di Cirebon. Dan ini jauh lebih penting daripada kita mau diadu domba dengan forum yang tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Lawong ini belum pasti tahu ini emas apa kuningan, kok mau diperdebatkan dokumen-dokumennya. Uji dulu kadarnya, emas apa kuningan, baru dilihat dokumennya. Ini kalau orang waras dan orang punya ilmu. Kalau orang yang tidak pakai akal waras, ribut dokumennya, tapi ternyata setelah dites kadarnya bukan emas, tapi kuningan, maka ini sama dengan forum yang menyesatkan. Gus Intip, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Sebagaimana yang telah kita analisa bersama, bahwa pertemuan apapun namanya itu, halakoh di Banten yang menyatakan diri sebagai Kasepuhan Kesultanan Banten, itu sebenarnya kami beranggapan pertemuan yang tidak penting. Kenapa pertemuan tidak penting? Karena yang pertama, mengenai masalah pernasapan ini harus diselesaikan bukan dengan perdebatan tetapi dengan buktian. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pertemuan di Benda Kerep, kalau ini dikatakan kelanjutan dari Benda Kerep atau mengkoreksi Benda Kerep, telah memutuskan bahwa Sunan Gunung Jati adalah ke Sayyid Al-Musawi Al-Husaini, ke Sayyid Musa Al-Kadhim Al-Husaini. Nah, artinya kalau kemudian ini sudah menjadi suatu keputusan dan diskusi bersama di Benda Kerep, apalagi kemudian Nakobah Internasional telah membuktikan, mengisbat nasab Sunan Gunung Jati melalui jalur ini, maka berarti apa yang mau diperdebatkan lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya terkait mengenai masalah nasab Ba'alawi ini, itu sebenarnya kan tidak perlu banyak bacot, tidak perlu banyak mulut, tidak perlu banyak cincong. Buktikan saja bahwa satu, mereka bisa menghadirkan manuskrip atau kitab nasab primer untuk membuktikan tidak benar kekosongan nasab mereka selama 550 tahun. Tetapi kan yang terjadi kan memframing macam-macam, berkelit macam-macam, dan kemudian mencoba untuk melakukan berbagai macam dalih pembenaran itu sendiri. Itu. Yang kedua, buktikan bahwa nasab Ba'alawi ini memiliki atau diakui secara internasional oleh Nakobah Internasional, yaitu berupa isbat dan syahadah, kesaksian dan keputusan bahwa mereka ini diputuskan sebagai keluarga Sayyid internasional. Kalau mereka mengaku keturunan dari Yaman, ya berarti harus menghadirkan isbat dari Yaman. Kalau kakeknya katanya Sayyid Ahmad bin Isa dari Irak hijrah ke Yaman itu benar, hadirkan isbat dari Irak. Tetapi sampai detik ini tidak ada isbat apapun dari negeri-negeri tersebut. Itu yang berikutnya. Yang ketiga, debat atau halakoh apapun yang di Banten ini adalah percuma. Karena mengacu kepada seminar nasional kemarin di UIN yang kita adakan bersama Padasuka, sebenarnya ini jauh lebih lama. Tetapi karena saya mengatakan akan ada seminar nasional tanggal 26 Agustus, sehingga tiba-tiba ada debat halakoh yang di Banten ini. Dan tentu saja mengganggu konsentrasi kami. Sebenarnya kami tidak mau hadir, tetapi ada sebagian dari keluarga yang menginginkan untuk menghadirinya. Ya monggo, walaupun sebenarnya tidak penting. Pertemuan kemarin keluarga besar Wali Songo dalam seminar nasional di UIN sebenarnya sangat bermartabat karena diadakan di kampus, berarti ada kadar untuk membawa ini menjadi bola salju keilmiahan di dunia akademik. Yang berikutnya, yang paling utama adalah satu hal yang sulit untuk dibantah dan dipatahkan, yaitu bahwa nasab Ba'alawi batal secara ilmu genetika.
Kenapa dikatakan batal secara ilmu genetika? Karena dari banyak sampel keluarga mereka yang melakukan tes DNA itu berhaplogrup G. Padahal keluarga Sayyid Syarif Sadah internasional di banyak negeri dengan yang tercatat kuat secara kitab, manuskrip dan silsilah itu semuanya adalah J1 dan ada kode Abrahamik dan ada kodenya Imam Ali FGC 10500. Jadi dengan kemarin menghadirkan 4 pakar DNA genetik, ya kan, bahkan salah satunya adalah kepala lab dari Badan Riset Inovasi Nasional yang menyebutkan bahwa Ba'alawi itu berhaplogrup G. Mereka secara garis lurus laki-laki, kromosom Y-nya, mereka bukan saja batal sebagai keturunan Nabi atau Bani Hashim, mereka juga batal sebagai keturunan dari Quraisy, dan juga mereka sama sekali bukan orang Arab. Haplogrup G ini bermutasi muncul di Kaukasus. Bahkan salah seorang pakar genetik kita mengatakan bahwa haplogrup G ini, apalagi di situ ada kode PF3296, adalah dimiliki oleh Yahudi Khazar yang muncul pertama kali di Kaukasus dan menyebar ke seluruh dunia dan menyusup di banyak agama, menyusup di banyak negara. Yahudi Khazar ini sama sekali tidak ada keterkaitan darah dan nasab dengan Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Artinya tidak saja mereka bukan keturunan dari Abrahamik, tetapi mereka adalah bangsa lain, ras lain yang menyusup dan kemudian mengaku beragama Yahudi, dan setelah itu mereka melakukan banyak makar, banyak kejahatan di dunia. Jadi wajar kalau kemudian mereka dibawa Belanda dan menjadi agen-agennya. Seperti saya katakan tadi bahwa Gubernur Jenderal VOC dari Jan Pieterszoon Koen sampai yang terakhir ketika tahun 42 kalah sama Jepang itu adalah dari Yahudi ini. Jadi pertemuan di Banten mutlak tidak perlu dan tidak penting. Karena apa? Bagaimana kita mau meributkan ini emas atau tidak dengan mencari-cari dokumennya, sementara kadar emasnya tidak dites. Ini emas apa kuningan? Kalau ini ternyata kuningan, buat apa dicari dokumennya? Tes dulu kadar DNA-nya, tes dulu genetikanya, baru silsilah nasabnya bisa dipertimbangkan keabsahannya. Kalau sudah kadarnya saja sudah bukan emas, buat apa ribut dengan kitab nasab dan silsilahnya? Bisa dikatakan pasti palsu. Bahkan pertemuan kemarin di seminar nasional di Padasuka mensepakati bahwa siapa saja yang arogan dan melakukan penipuan mengatasnamakan sebagai cucu Nabi atau dzurriyyah Nabi SAW, kami sepakat akan kami minta pertanggungjawaban secara hukum untuk memaksa hadir. Dari mana pembuktiannya? Dari mana dia bisa menyatakan diri sebagai keturunan Nabi? Kalau syarat tes DNA gagal, ya berarti harus dia itu sadar diri dan tobat. Karena kalau kita yang tidak tahu kapan dia lahir, dia anaknya siapa, dia keturunan siapa, kita juga percaya dengan memberikan cek kosong bahwa mereka keluarga Nabi, kita juga sama berdosanya. Sama juga kita menyuburkan, mensepakati kejahatan itu sendiri. Ini saya baca hasil pertemuan yang dikasih judul Sulhu Al-Bantaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami dzurriyyat Wali Songo dan juga dzurriyyat Ba'alawi atau habaib yang hadir menyepakati surat kesepakatan bersama untuk ada enam kesepakatan. Yang pertama, menghentikan untuk saling menghina dan saling mencaci maki. Ini adalah suatu bentuk framing yang tidak tepat. Kenapa? Siapa yang selama ini mencaci maki nasab Wali Songo?
Siapa yang selama ini mengatakan nasab Wali Songo palsu dan terputus? Siapa yang menghina Kesultanan Nusantara selama ini? Bahkan ada pernyataan di situ, ya kan, yang namanya Idrus Al-Mashhur yang pernah membuat postingan tentang DNA, ngawur sekali, bahwa guanin, salah satu asam nukleotida, basa nukleotida, itu dibilang haplogrup G. Ini orang nggak ngerti genetik, ngomong genetik, kemarin mengatakan bahwa nasab Sultan Brunei abal-abal katanya. Ini kan ngawur, ini bisa dituntut secara hukum. Kalau dilaporkan kepada Kedubes Brunei, ya kan, Sultan Brunei ini bisa minta pertanggungjawaban dan pemerintah Indonesia harus menjawab dan menindaknya. Sudah saatnya dirangkeng. Betul. Lah, kapan keluarga Wali Songo itu menghina dan mencaci maki Mbak Alawi? Selama ini ya mencium tangannya, menghormati, berhusnudon, tetapi ketika tamu yang kurang ajar, yang kita muliakan, kemudian menghina kita, maka wajib untuk disikapi dan dipertanyakan balik. Betul nggak? Kemudian yang kedua, tidak mentoen nasab orang lain, karena hal tersebut merupakan perbuatan orang kafir jahiliyah. Loh. Dia sendiri mempertanyakan nasab. Dia sendiri selama ini menghina nasab orang yang putus, menghina nasab orang lain sebagai apa namanya, menuduh orang lain inkirot, tidak punya keturunan, atau garis perempuan putus, macam-macam lah dalihnya. Ketika kemudian keluarga Wali Songo membuktikan dirinya, buku nasabnya, silsilahnya tersambung dan diakui oleh Narkoba Internasional dan mendapatkan isbat, dan kita balik bertanya kepada mereka, kemudian mereka merasa terdolimi, ini namanya playing victim. Namanya mereka ini adalah pura-pura menjadi korban, setelah kemudian ditanya balik secara ilmiah, kemudian merasa terdolimi. Padahal kita lah yang sekian ratus tahun sejak zaman penjajahan, kita yang dirasisi dan didolimi. Ini perbuatan al-munafikun wal jahilun. Watajaliun kata Gus Fuad. Terus kemudian yang ketiga, tidak akan bertaasub dan tafakhur membanggakan nasab hingga berlebihan dan merendahkan nasab orang lain sehingga menyakiti saudara sesama muslim. Ya, ini untuk mereka lah, bukan untuk kita. Selama ini kita tidak pernah seperti itu. Kemudian yang keempat, kami sepakat untuk melakukan kerjasama membentuk tim pencari fakta skala Asia Tenggara dalam penelusuran dan pelurusan nasab serta sejarah Wali Songo dan Maulana Syarif Jamaluddin Akbar atau Jumadil Kubro. Lah ini tidak perlu disampaikan dengan Mbak Alawi. Ini internal keluarga Wali Songo pasti melakukan itu. Kita ini sudah tanya ke banyak narkoba dunia, tidak perlu dicatat untuk mendapatkan persetujuan dari Mbak Alawi. Nggak ada urusannya. Karena Wali Songo adalah Sayyid Syarif keturunan Nabi yang asli. Baik dari jalur laki-laki maupun jalur perempuan. Tetapi Mbak Alawi yang mengklaim sebagai keturunan lurus laki-laki adalah batal dari tiga sisi. Dari sejarah, dari kitab nasab, dan dari genetika. Mutlak batal. Yang kelima, bila mana ada muhibin atau pengikut kami yang masih melakukan caci maki kepada saudara muslim atau nama membela kami, maka kami akan menegurnya dan berusaha menghentikannya. Kemudian nomor 6, tidak akan memprovokasi siapapun untuk permusuhan sesama muslim atau bangsa tanah air. Saya tanya, ketika saya menyebut AA sebagai orang Sunda, saya rasis nggak? Ketika saya menyebut Anda sebagai orang Madura, rasis nggak? Menyebut Anda sebagai orang Aceh, ya kan, orang Badui atau orang Jawa, saya rasis nggak? Ketika kita mengatakan bahwa Mbak Alawi secara tes genetika, tes DNA, dan ini diisbat sendiri oleh lembaga genetika Yahudi Internasional, mereka sebagai bagian dari keluarganya, dan kita menyebut mereka sebagai Yahudi, rasis apa tidak? Tidak. Rasis itu adalah ketika merendahkan ras orang lain dan merasa dirinya rasnya lebih tinggi, itu yang rasis. Dan itu mereka selama ini. Jadi jangan dibalik dong, jangan playing victim. Saya marah ini dengan framing seperti ini. Ini nggak benar. Dan saya yakin ini dari awal sudah
kita yakini ini ada setting dan ada skenario. Kenapa? Tadi malam Gus Fuad dengan rombongan itu ada pertemuan yang sangat-sangat penting dan strategis. Saya tidak ikut. Kenapa saya tidak ikut? Karena saya mendampingi saudara saya, keluarga kita semua, dokter genetik, yaitu Mas Sugeng Sugiharto dan kawannya. Ada 2 yang mau mendampingi. Untuk dijanjikan panitia, dan panitia ngomong sendiri loh di channel wawancara dengan KBN Nusantara, mengatakan bahwa kami akan menghadirkan pakar genetik. Tetapi sampai malam tidak ada jemputan. Bahasanya apa? Karena kami sudah kehabisan biaya ongkos untuk memberikan fasilitas. Pertanyaannya, kami datang tidak mencari makan dan tidak mencari uang receh. Pakar genetik kita dokter, bukan pengemis. Bukan orang-orang yang akan berkata bohong atau berkata hal yang tidak benar demi uang, tidak. Mereka sekolah susah dengan tirakat, ya kan? Dengan disiplin ilmu yang kuat dan ketat, dan jangan merendahkan ilmu mereka seolah-olah kalau mereka itu tidak datang kemudian hanya mengharapkan uang. Salah, ini penghinaan dan pelecehan kepada keilmuan seseorang. Ditunggu sampai malam, tengah malam jawabannya kurang lebih seperti itu. Kami tidak punya biaya lagi untuk memberikan fasilitas atau bahasa anunya ngasih uang saku lah, ngasih untuk apa namanya itu. Tidak berharap itu. Karena panitia menjanjikan akan dijemput dan ada sesi untuk genetik memberikan pakar genetik memberikan pencerahan masalah genetika, dan forum di UIN seminar sudah jelas pakar genetik empat-empatnya, ya kan? Dan saya yakin seluruh pakar genetik seluruh dunia mensepakati bahwa haplogrup G tidak mungkin menjadi keturunannya J1. Karena dianggap bahwa ilmu genetika ini menjadi momok menakutkan bagi mereka, maka tadi malam itu saudara saya sampai tidak tidur semalam menunggu jemputan dan jawaban mereka. Sehingga saya berkorban menunggu saudara saya Dr. Sugeng Sugiharto, ya, dan salah seorang yang sudah standby, dan saya tidak mengikuti Gus Fuad untuk agenda-agenda yang jauh lebih penting dibanding pertemuan di Banten. Dan alhamdulillah Kiai Imaduddin Usman tidak hadir di Banten. Kiai Imaduddin Usman dan Tubagus Nur Fadil dan sebagian besar dari keluarga kita menghadiri pertemuan di Cirebon, baik itu dengan pondok pesantren maupun dengan salah satu kesultanan di Cirebon. Dan ini jauh lebih penting daripada kita mau diadu domba dengan forum yang tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Lawong ini belum pasti tahu ini emas apa kuningan, kok mau diperdebatkan dokumen-dokumennya. Uji dulu kadarnya, emas apa kuningan, baru dilihat dokumennya. Ini kalau orang waras dan orang punya ilmu. Kalau orang yang tidak pakai akal waras, ribut dokumennya, tapi ternyata setelah dites kadarnya bukan emas, tapi kuningan, maka ini sama dengan forum yang menyesatkan. Dan Laskar NKRI, Laskar Alap-Alap Mataram, dan seluruh Laskar di Nusantara akan melawan seruan yang tidak benar ini. Dan kita tidak akan bisa dibungkam untuk menyuarakan kebenaran seluruh anak bangsa. Terima kasih.